Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, karunia yang besar, yaitu sampainya kita di 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang mana hari tersebut adalah sebaik-baik hari untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini adalah hari yang mulia, yaitu Yaumun Nahri, hari kurban, hari Idul Adha. Dan nanti setelahnya adalah hari Tasyrik, yang mana ia adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna yauma Arafah wa yauman nahri wa ayyamat tasyriq aiduna ahlal Islam. Sesungguhnya hari Arafah, hari Nahr, hari berkurban, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, hari raya orang-orang Islam, hari raya kaum muslimin. Wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan ia adalah hari untuk makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Betapa agungnya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya di antara makna yang paling berharga yang terkandung di dalam Al-Aid, yang terkandung di dalam hari raya adalah yang pertama, yaitu ad-da'watu ila tauhid, yaitu mendakwahkan orang-orang kepada tauhid, yang mana tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan ia adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-hambanya. Dan yang kedua, yaitu at-tahdziru minasyirki, yaitu memperingatkan orang
dari kesyirikan, agar orang-orang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu ikhwani fiddin, kaum muslimin pada hari ini dan nanti sampai hari tasyrik, mereka semua mengumandangkan takbir, mereka semua mengumandangkan lafaz tauhid, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tauhid adalah sebesar-besar bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik sebaliknya, ia adalah sebesar-besar bentuk maksiat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan yang benar-benar merupakan perbuatan kezaliman yang sangat amat besar. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu akan menghapuskan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau sekiranya engkau melakukan perbuatan syirik, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Dan di antara keburukan syirik, apabila seorang hamba melakukan perbuatan syirik, kemudian ia meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan haramkan ia dari al-jannah dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yakni berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, hai ikhwani fiddin wa akhwati fillah, maka janganlah kita mengharapkan di dalam beribadah selain ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berharap dilihat orang, berharap didengar orang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari raya ini nanti, jangan sampai kita berkurban bukan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkurban karena Allah Subhanahu wa taala saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan seluruh makhluknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan jauhilah perbuatan-perbuatan syirik dan jenis-jenisnya, perbuatan sihir dan jenis-jenisnya, tatoyur, beranggapan sial, memakai jimat. Hindari semua itu. Hindari untuk mendatangi peramal, mendatangi dukun. Hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan apabila kita terjerumus melakukan perbuatan tersebut, maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita apabila kita bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mana nasihat itu membuat mata para sahabat berlinang, yang mana nasihat itu sangat menyentuh hati mereka, dan mereka menyangka bahwasanya nasihat itu adalah nasihat perpisahan. Oleh karena itu, para sahabat pun meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat yang agung. Man tamassaka biha naja
wa man tanakkaba anha halak. Barang siapa yang berpegang dengannya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang berpaling darinya maka ia akan binasa. Adapun nasihat yang pertama, adapun wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yaitu adalah takwa. Takwa yakni adalah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan an-nur minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan petunjuk dari Alkitab dan As-Sunnah yang sahihah, difahami dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan yang kedua harus dilakukan dengan ikhlas, tarju thawaballah wa takhafu iqaballah. Engkau mengharapkan dari perbuatan engkau tersebut ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai ikhwani fiddin, bagi kita hendaknya kita melakukan dan sering rutin, tidak pernah meninggalkan ibadah salat. Hendaknya kita selalu senantiasa untuk menjaga salat kita, senantiasa menjaga salat jamaah, terkhusus bagi laki-laki. Wajib hukumnya bagi laki-laki untuk menghadiri salat jamaah. Jangan sampai ia malas, jangan sampai ia lalai, bahkan jangan sampai ia tidak mau melakukannya. Karena salat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan ia terletak setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian di antara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala juga yaitu menunaikan zakat. Tunaikanlah zakat. Lalu di antaranya juga adalah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, berkata yang baik, mengajak orang-orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang orang-orang dari melakukan perbuatan yang mungkar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sangat amat banyak dan harus kita jauhi satu persatu. Dan jangan anggap remeh dosa-dosa kecil, akan tetapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa kepada Zat yang Maha Kuasa. Kita melakukan dosa kepada Zat yang menciptakan kita. Kita melakukan dosa kepada Zat yang setiap hari memberikan rizki kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat mengenai wajibnya mendengar dan taat kepada waliul amri, kepada pemimpin yang sah, selama mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pokok dari pokok-pokok Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menganjurkan dan memotivasi kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Karena dalam ketaatan kepada pemimpin maka akan didapatkan beberapa manfaat, di antaranya tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kekacauan, dan keamanan akan tetap ada. Dan sebaliknya, apabila kita menyelisihi pemimpin, kita menentang pemimpin, maka yang ada adalah kerusakan tersebar di mana-mana. Yang terjadi adalah hilangnya keamanan di dalam negeri ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau juga menganjurkan kita untuk bersabar atas keburukan yang dilakukan pemimpin kepada kita. Beliau juga menganjurkan kepada kita untuk memuliakan mereka, untuk mendoakan kebaikan kepada mereka, untuk menasihati mereka dengan lemah lembut dan penuh rahasia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Rawahu Muslim. Dengarlah dan taatlah kalian kepada pemimpin. Sesungguhnya yang wajib bagi mereka adalah tanggung jawab mereka, yang mereka emban, dan yang wajib bagi kita adalah yang kita emban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwa orang yang hidup sepeninggal beliau dan memiliki usia, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya, memberikan wasiat, yaitu berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan berjalan di atas sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an adalah jalan Allah, jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku sungguh telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya, tidaklah berpaling darinya melainkan ia akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh." Barang siapa yang hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah, maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian yang paling belakang. Ini menunjukkan perintah beliau untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan jangan sampai melepaskannya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa di antara sebab terbesar bagi kita agar selamat dari perpecahan-perpecahan tersebut, dari perselisihan-perselisihan tersebut, adalah meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sesungguhnya seluruh perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan banyak ulama yang telah menjelaskan mengenai keburukan bid'ah ini. Di antara mereka ada yang bermadhab Hanafi, di antara mereka ada yang bermadhab Maliki, di antara mereka ada yang bermadhab Syafi'i, dan di antara mereka juga ada yang bermadhab Hambali. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam rangka menasihati wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Apabila seorang wanita, yakni wanita muslimah, salat 5 waktu, lalu ia berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia menjaga kemaluannya dan ia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu kehendaki." Betapa nikmatnya ajaran Islam
betapa mudahnya ajaran Islam dan betapa Islam memuliakan wanita. Oleh karena itu, berangkat dari hadis ini, maka Al-Khatib berpesan kepada wanita muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kewajiban-kewajibannya, dengan melakukan sholat 5 waktu, dengan melakukan puasa di bulan Ramadan, dengan mentaati suaminya, bergaul dengan suaminya dengan pergaulan yang baik, serta mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang islami. Dan juga tak lupa untuk memperhatikan hak kedua orang tua suami, dan juga perhatikanlah mengenai hak kerabat-kerabat suami. Dan begitu pula Al-Khatib berpesan kepada bapak-bapak sekalian untuk berbuat baik pula kepada pasangannya, berbuat baik pula kepada anak-anaknya, karena mereka semua adalah orang-orang yang kita tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau ucapkan di hari An-Nahr, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka beliau mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji fananhar. Sesungguhnya pertama kali yang kita lakukan di hari kita ini, di hari raya kurban ini, adalah melakukan sholat. Kemudian kami pulang, lalu kami nanhar, kami berkurban, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah sesuai dengan sunnah kami. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan berangkat dari hadis ini, marilah kita selesai dari melakukan ibadah salat Idul Adha, kemudian mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Al-Khatib, maka setelah itu hendaknya kita berkurban di hari ini sampai nanti hari tasyrik. Bagi kita yang memiliki kelapangan harta, hendaknya berkurban, dan bagi yang tidak memiliki harta, maka juga hendaknya ia meniatkan di dalam dirinya, kalau sekiranya ia memiliki harta, ia akan berkurban. Serta ia harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan amal-amal saleh. Kemudian hendaknya kita jangan kotori hari-hari ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Meskipun dosa itu adalah yang kita lakukan kecil, akan tetapi lihatlah kepada siapa kita melakukan perbuatan dosa. Kita melakukan perbuatan dosa kepada Zat yang menciptakan kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin demikian nasihat yang dapat Al-Khatib sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Semoga nasihat yang Al-Khatib sampaikan adalah nasihat yang bermanfaat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma irfa'anna al bala wal waba wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adim alaina ni'am wadfa'anna niqam. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qatilil yahuda alladhina yuqatiluna ikhwanana. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum.